Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Kim? Sehat-sehat ya dimanapun kamu berada. Baiklah, Kim bakal melanjutkan bacain novel Bayangan Sang Piningit. Nah, sebelum dimulai, silakan di like, comment, share, and subscribe dulu. Terima kasih. Bayang Sang Piningit, sebuah novel mistis filosofis. Bab 2, Akar yang Hilang. Tak semua yang hidup tumbuh ke atas, ada yang tumbuh ke dalam, menyelusup ke tanah mencari asal-usulnya sendiri, menembus batu, lumpur, dan kenangan yang terkubur dalam diam. Seperti akar, seperti masa lalu, seperti takdir yang menunggu di bawah tanah tempat sejarah dikuburkan tanpa nisan. Dan malam itu, saat lelaki tanpa wajah menjejakkan tongkatnya untuk kedua kalinya, sebuah getar merambat jauh ke dalam bumi, menuju akar yang telah lama hilang. Dahulu kala, sebelum kata Indonesia terucap, sebelum pulau-pulau memiliki batas, tanah ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan agung. Salah satunya adalah Keraton Girimukti, yang kini bahkan tidak lagi disebut dalam buku pelajaran. Letaknya tersembunyi di balik gunung berkaput, di sebuah dataran tinggi yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang bersih dari pemberi. Girimukti bukan kerajaan biasa. Ia tidak dibangun oleh ambisi, melainkan oleh tapa dan doa. Rajanya dikenal sebagai Sri Maharaja Raksaning Jagat, penguasa yang lebih sering bersemedi daripada berperang, dan lebih sering mendengar suara air ketimbang suara politik. Namun dalam diamnya, sang raja menyimpan kegundahan. Istrinya telah wafat muda, meninggalkan seorang putra yang lahir saat langit merah dan angin berhenti berembus. Bayi itu tidak menangis saat lahir. Ia hanya membuka mata, memandang lurus pada dukun bayi, dan membuat perempuan tua itu jatuh pingsan. Anak itu diberi nama Raka Chandra Kirana, tapi para abdi istana memanggilnya dengan takut-takut Pangeran Tanpa Bayang. Karena setiap kali ia berdiri di bawah matahari, tubuhnya tidak pernah menampakkan bayangan, seolah-olah cahaya tidak mengenalnya, seolah dunia enggan mencatat kehadirannya. Suatu malam, saat Pangeran Raka berusia 12 tahun, ia diam-diam meninggalkan istana dan naik ke puncak bukit Sunyaruri, tempat orang-orang percaya para leluhur bersemayam dalam kabut. Di sana ia bertemu seorang perempuan tua berpakaian kelabu. Matanya buta tetapi senyumnya terang. Ia menyapa Raka seolah telah mengenalnya sejak 1000 tahun yang lalu. "Nak," katanya, "kau bukanlah dicetak oleh darah, tetapi oleh perjanjian yang lebih tua dari bintang." "Perjanjian apa?" tanya Raka, suaranya masih bening. "Bahwa suatu hari saat dunia lupa bagaimana caranya diam, kau akan datang membawa sunyi kembali." Perempuan itu lalu memberinya sebuah batu kecil, hitam legam, tetapi ringan seperti bulu. "Ini bukan jimat," katanya. "Ini adalah ingatan yang ditinggalkan masa depan untuk masa lalu." Malam itu, saat Raka pulang, bayangannya mulai muncul, tetapi bukan di tanah, melainkan di dalam air. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu sejarahnya mulai dicatat oleh sesuatu yang bukan manusia. Waktu terus berjalan. Raka tumbuh menjadi pemuda yang tampan namun misterius. Ia tidak tertarik pada tahta, tidak tergoda oleh pujian, dan tidak pernah mencintai siapapun kecuali langit malam dan desir daun kering. Ia lebih suka berbicara dengan pohon daripada dengan pejabat. Ia menulis puisi di daun lontar yang ia sembunyikan di bawah batu. Dan pada usia 21 tahun ia menghilang tanpa jejak, tanpa pesan. Keraton Girimukti menunggu bertahun-tahun hingga akhirnya dilanda perang dan terlupakan. Kerajaannya runtuh, tanahnya dibagi, namanya menghilang dari manuskrip. Tapi kabar tentang sang pangeran tetap hidup dalam bisikan malam, dalam mimpi para petapa, dan dalam lontar-lontar yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang hening. Kini, ratusan tahun kemudian, tongkat lelaki tanpa wajah menjejakkan gema di tempat yang sama. Ia berdiri di bekas pelantaran Keraton Girimukti. Tidak ada lagi tembok, tidak ada lagi singgasana, tetapi pohon-pohon masih berdiri seperti prajurit goib yang menjadi ingatan leluhur. Ia menunduk, meletakkan batu hitam kecil di tanah dan berbisik, "Aku pulang, tapi bukan untuk tinggal. Aku hanya ingin menyapa bayanganku yang dulu pernah hilang." Batu itu tenggelam ke dalam tanah tanpa disentuh, dan dari balik semak-semak seekor kijang muncul menunduk pelan-pelan, seolah mengenali tuannya yang telah berganti rupa.
Di sisi lain dunia, Larasati terbangun lagi. Tetapi kali ini bukan karena mimpi, melainkan oleh suara lonceng kecil yang berbunyi di meja kerjanya. Ia terkejut, lonceng itu adalah peninggalan kakeknya dari desa dan tidak pernah berbunyi sendiri sebelumnya. Ia melangkah perlahan menyentuhnya, dan di saat ia menyentuh lonceng itu, ia melihat kilatan dalam pikirannya. Seorang pangeran berdiri di bawah bulan, memegang tongkat dan batu kecil hitam yang bersinar dalam gelap. Larasati terdiam. Apa ini semua hanya mimpi? Atau aku sedang dibangunkan dari mimpi yang lebih panjang? Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Ada sesuatu di dalam diriku yang mengenal masa lalu, meski aku tidak pernah diajarkan sejarahnya. Dan di puncak bukit Sungaruri, perempuan tua berpakaian kelabu duduk bersila, meski jasadnya telah lama mati. Ia tersenyum dan berkata kepada angin. Dua bayang telah bergerak, satu membawa lupa, satu membawa ingat, dan akan kembali menari di antara keduanya. Perempuan tua itu pun hilang diselimuti embun, seolah dirinya memang bukan milik dunia nyata, melainkan hanya nyala kenangan yang menyamar sebagai sosok renta. Sementara itu, lelaki tanpa wajah masih berdiri diam di antara runtuhan tak kasat mata. Angin malam membelai jubahnya yang mulai lusuh, seolah menyambut kehadiran seorang tua yang telah lama ditunggu. Dari dalam tanah sama-sama terdengar gema yang tidak berasal dari telinga, tetapi dari dalam dada. Kau belum pulang karena tugasmu belum selesai. Ia tidak menjawab, tetapi mata yang tak diingat wajahnya itu memandang jauh, menembus waktu, menembus semesta. Ia tahu waktu telah mulai membangkitkan kisah lama, kisah yang tidak bisa dibaca oleh buku, hanya bisa didengar oleh jiwa. Di kejauhan, pohon randu tempat ia biasa berdiam kini menggugurkan daun-daunnya. Satu persatu, perlahan seperti doa yang jatuh ke bumi. Di bawahnya, seorang anak kecil tertidur, dilingkupi kabut tipis, tak seorang pun tahu dari mana anak itu datang. Namun, lelaki tanpa wajah tahu. Tanda pertama telah muncul, gumamnya. Setiap zaman akan memilih mengingatnya sendiri. Ia lalu berbalik berjalan ke arah timur, menuju matahari yang belum terbit. Langkahnya sunyi, tetapi setiap pijaknya menciptakan celah baru antara masa lalu dan masa kini. Ia bukan pelancong, ia adalah jembatan. Dan jauh di kota, Larasati kembali duduk menatap layar laptopnya. Matanya redup, tetapi hatinya terang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi jemarinya mulai mengetik kisah yang tidak pernah ia pelajari, tentang seorang pangeran tanpa bayang, tentang batu hitam yang mengandung ingatan, tentang perempuan buta yang melihat lebih dari siapapun. Aku seperti sedang menulis masa lalu yang menulisku, bisiknya pelan. Atau mungkin aku hanya sedang mengingat siapa diriku sebelum dunia mengajarkan aku lupa. Malam kian larut, di antara bintang-bintang yang berserakan, satu cahaya tampak berbeda. Ia tidak berkedip, tidak bergerak, seolah memandang balik ke bumi. Di bawah cahaya itu, lelaki tanpa wajah berhenti di tepi sungai kecil. Ia menunduk dan melihat wajahnya dalam riak air, dan untuk sesaat bayangannya itu muncul. Namun bukan bayangan wajah. Yang terlihat adalah wajah seorang pemuda berjubah kerajaan, berdiri di singgasana batu dengan mata yang memancarkan sepi 1000 tahun. Aku ingat, bisiknya lirih. Aku bukan siapa-siapa, tetapi aku bagian dari sesuatu yang telah lama dilupakan. Air pun kembali tenang, dan bayangan itu lenyap bersama angin. Di kamar Larasati, layar laptopnya kini menampilkan satu kalimat terakhir. Ia yang tak punya nama akan membangunkan nama-nama yang pernah dikubur oleh zaman.